Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mapel KN1. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang butir-butir Hittah NU. Kalau pertemuan kemarin kita sudah bahas pengertian dan latar belakang munculnya Hittah NU. Butir Hittah yang pertama yaitu dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi dasar faham keagamaannya itu apa saja? Yang pertama, Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaannya kepada sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Jadi ada 4 dasar hukum ajaran Islam. Paham ya? Kemudian yang kedua, dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tadi, sumber-sumbernya itu apa? Ya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. NU mengikuti paham aswaja. Yang pertama, dalam bidang akidah, NU mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih, NU mengikuti 4 imam madhab. Nah, kalau dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kemudian dasar yang ketiga, Nahdlatul Ulama mempunyai pendirian bahwa Islam merupakan agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki manusia. Nah, itulah dasar-dasar faham keagamaan NU. Butir Hittah NU yang kedua adalah sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Nah, sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama itu apa saja? Yang pertama adalah sikap tawasud dan iktidal. Masih ingat ya? Tawasud artinya apa? Iya, artinya adalah pertengahan. Kemudian kalau iktidal artinya adalah tegak lurus. Terus sikap kemasyarakatan yang kedua adalah sikap tasamuh. Ayo, tasamuh masih ingat? Ya, tasamuh artinya adalah toleran atau toleransi kepada orang lain, jadi menghargai orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sikap tawazun. Kalau tawazun, ya berasal dari kata al-waznu, artinya apa? Artinya adalah keseimbangan. Kemudian yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Pasti sudah tahu ya, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mendorong kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya, itu adalah sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang sering kita pelajari di KN1. Yang ketiga adalah perilaku kemasyarakatan yang dibentuk oleh dasar keagamaan Nahdlatul Ulama. Jadi kita bahas perilaku kemasyarakatan. Perilakunya itu harus bagaimana? Ya, yang pertama adalah menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Ini antara nomor 1 dan 2 jelas ya. Yang ketiga, menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang. Nah, kalau di dalam NU itu karena tidak ada gaji dan sebagainya, itu jadi butuh keikhlasan dalam mengembangkan NU dan berkhidmah kepada para kiai. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan, serta saling mengasihi. Jadi antara satu sama yang lain tidak boleh bertengkar dan sebagainya. Kemudian yang kelima, meluhurkan kemuliaan moral dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nah, ini tentang kejujuran. Kemudian yang keenam, menjunjung tinggi kesetiaan kepada bangsa dan negara. Nah, meskipun kita sebagai rakyat kita juga harus setia kepada bangsa dan negara. Yang terakhir, menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai bahan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu keliru ya ngetiknya, harusnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Butir yang keempat adalah langkah yang harus dilakukan Nahdlatul Ulama. Jadi setelah kembali ke Hittah NU, langkah apa yang harus dilakukan oleh NU? Yang pertama adalah peningkatan silaturahmi atau komunikasi antar ulama.
Nah, jadi ada komunikasi dengan ulama lain. Yang kedua, peningkatan kegiatan di bidang keilmuan atau pengajian atau pendidikan. Nah, kalau ini jelas ya. Terus yang ketiga, peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. Jadi untuk lebih mengembangkan Nahdlatul Ulama, melakukan penyiaran Islam dan sebagainya itu tadi. Kemudian peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. Nah, ini jelas ya, jadi terarah dan terprogram. Menciptakan kegiatan bagaimana yang baik yang dilakukan oleh NU setelah hitah itu. Nah, itu adalah butir yang keempat. Sekarang butir yang kelima, fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama. Jadi fungsinya apa di sana? Fungsinya adalah NU sebagai jam'iyah diniyah yang mengusung paham keagamaan, memposisikan ulama sebagai mata rantai faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana para ulama itu ditempatkan sebagai suriah yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas, dan pembimbing jalannya organisasi. Nah, jadi di dalam Nahdlatul Ulama, para ulama itu ditempatkan di tempat yang tertinggi, yaitu sebagai suriah. Suriah itu sebagai pengelola, pengendali, pengawas, jadi paling atas. Nah, itu fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama. Sekarang butir yang terakhir adalah bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, NU aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin peran para ulama seperti Kiai Haji Agus Salim, kemudian ada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nah, bisa kalian lihat di dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, bisa kalian buka kembali ya. Kemudian, sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama berusaha melaksanakan prinsip persaudaraan atau ukhuwah, toleransi atau tasamuh, berjamaah dan berkomunikasi dalam masyarakat. Jadi, NU dalam bidang sebagai organisasi keagamaan itu yang melaksanakan prinsip-prinsip tadi yang disebutkan. Terus Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa warganya mempunyai hak politik yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam menggunakan hak politiknya, warga Nahdlatul Ulama harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Jadi warga NU juga boleh berpolitik, tapi juga harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Itu dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah tadi butir-butir hitah Nahdlatul Ulama, mungkin bisa kalian baca juga di buku kalian. Ini adalah ringkasan dari buku yang kalian miliki. Kalau pengen mudah, ya silahkan dicatat apa yang saya utarakan di sini tadi, bisa ditulis karena ini adalah ringkasan dari buku yang kalian punya. Kalau kalian baca mungkin kan bingung gitu ya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik. Dan terima kasih. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.